ini ngelihat Somat dan Riko ini lahap banget makannya. Dan tiba-tiba ada cahaya yang menyambar mata Ria. Dan ketika Ria melihat makanan Riko dan Somat, makanan itu udah berubah menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Rizky. Selamat datang di channel ini. Untuk kalian yang sedang menonton video ini, semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezekinya, dan dipermudah segala urusan-urusannya. Yang masih jomblo lagi-lagi, semoga dipercepat bertemu dengan jodohnya. Oke, untuk kalian yang sedang nonton video ini dan mempunyai cerita dan pengalaman mistis, ingin ceritanya diceritakan di channel ini, langsung aja kirim ke email di bawah ini. Jadi kali ini gue akan bawain sebuah cerita dari pengalaman seseorang yang mendapatkan teror saat mereka naik gunung. Dan cerita ini ngeri tapi mengandung bawang. Penasaran bagaimana ceritanya? Tonton video ini sampai habis. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung gas masuk ke segmen Kamis Kamar Mistis dimulai. Jadi gue ini dapat cerita ini dari pengalaman seseorang. Sebut saja namanya Ria, dan 3 lainnya sebut saja namanya Riko, Somat, dan Mas Hendra. Jadi mereka merencanakan untuk mendaki gunung di salah satu gunung yang ada di daerah kota X. Jadi nama-nama yang gue sebutin tadi udah gue samarin. Nah, mereka ini berencana naik gunung. Ketika di sini Ria dan Mas Hendra ini statusnya pacaran. Jadi mereka prepare buat naik gunung. Setelah selesai prepare, mereka kumpul, mereka pun berangkat. Jadi mereka berangkat jam 1 siang. Mereka berangkat ke base camp. Mereka jalan sampailah di base camp. Sampai di base camp jam 2 siang, menempuh waktu 1 jam. Nah, mereka pun langsung urus simaksi. Setelah urus simaksi, mereka pun istirahat sambil mengecek perlengkapan buat naik gunung. Setelah selesai dicek, mereka pun memutuskan untuk langsung memulai pendakian. Jadi saat itu pukul 3 sore. Nah, sebelum berangkat, mereka pun bentuk lingkaran untuk berdoa, meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berdoa, mereka pun berangkat. Jadi formasinya ini Mas Hendra menjadi leader, belakangnya ada Ria, dan Ria, Somat, dan sweeper adalah Riko. Jadi mereka langsung berangkat. Jalan, nggak ada nih kejadian aneh-aneh, masih aman-aman aja. Ke jalan, vegetasi berubah. Yang awalnya perkebunan warga jadi vegetasi hutan. Jalan-jalan, 1 jam perjalanan, mereka sampai di pos 1. Mereka pun istirahat sebentar 10 menit buat minum. Ketika sudah selesai istirahat, mereka lanjut lagi jalan. Mereka menikmati pendakian itu. Nah, sudah 2 jam perjalanan, mereka sampai di pos 2. Nah, setelah itu mereka istirahat. Mereka sampai di pos 2 ini bertepatan dengan waktu maghrib. Nah, mereka istirahat, minum, dan makan makanan ringan yang mereka bawa. Setelah itu sholat maghrib. Setelah sholat maghrib selesai,
Mereka pun mutusin buat lanjut jalan ke pos 3. Tapi baru jalan menuju ke pos 3, jadi formasinya ini masih sama seperti awal. Nah, di sini langkah Ria tiba-tiba terhenti karena dia ini melihat sosok hitam gede ada di sampingnya Mas Hendra, lagi ngikutin Mas Hendra jalan. Nah, melihat hal tersebut, si Somat yang ada di belakangnya Maria ini nepuk pundaknya si Ria karena ngelihat Ria tiba-tiba berhenti. Nah, Ria ini pun sadar ketika ngelihat lagi ke Mas Hendra, sosok itu udah hilang. Mereka pun lanjutin jalan ke pos 3. Jalan-jalan, ketika jalan-jalan, nah mereka melihat dari jalur atas menuju bawah turun 2 pendaki. Nah, pendaki ini seperti pendaki biasanya lah, tetapi ketika berpas-pasan dengan Mas Hendra ini nyapa, tetapi gak ada respon dari 2 pendaki ini. Dan ketika berpas-pasan dengan Ria, 2 pendaki ini tiba-tiba menoleh ke arah Ria. Nah, dilihat 2 pendaki ini mukanya pucat. Somat dan Riko yang melihat ada yang aneh dari 2 pendaki tadi menyuruh Ria cepat-cepat agar segera jalan. Tapi Ria ini ngerasa ada hal yang ingin disampaikan dari 2 pendaki tadi ke Ria. Nah, di situ lanjut jalan lah mereka. Lanjut jalan, akhirnya mereka sampai di pos 3. Mereka istirahat lagi sebentar dan mutusin buat lanjut jalan. Dan lagi-lagi dia ini ketika mau lanjut jalan melihat ada sosok hitam gede masih ikutin Mas Hendra. Dia ini mikir, ada apa ini sebenarnya? Dia ini udah ngerasa gak enak, ada pertanda apa. Nah, tak lama sosok ini hilang, dan tak lama dari hilangnya sosok hitam ini, Ria ini nyium bau amis dari sisi jalur pendakian. Dan yang nyium bau amis ini cuma Ria, yang lain gak ada yang nyium. Ketika jalan, gak lama dari nyium bau amis, di sisi jalan ada pohon gede, dan di balik pohon gede itu Ria melihat ada sosok wanita berpakaian lusuh putih, rambut menutupi muka. Dan sosok ini sambil geleng-gelengin kepalanya. Ria karena takut langsung nunduk lah, dan gak berani lihat sosok itu lagi. Dan dia pun lanjut jalan. Dia ini gak berani buat bilang ke yang lain, takut yang lain malah panik gitu kan. Lanjut jalan, dan gak lama mereka jalan, mereka sampai di camp area. Setelah sampai di camp area, mereka pun langsung buat diriin tenda. Somat ini langsung keluarin peralatan masak, dan Mas Hendra dan Riko diriin tenda. Mas Hendra ini nyuruh Ria buat istirahat aja. Tenda pun sudah berdiri dan tinggal nungguin masakan ini matang. Dia ini duduklah di depan pintu tenda sambil nikmatin suasana malam. Dan tiba-tiba dia ini bilang,
Kok suasananya aneh ya? Us, jangan ngomong kayak gitu. Setelah makanan matang, mereka langsung makanlah. Dan Mas Hendra ini nyuapin Ria. Sini mas suapin. Mas, malu diliatin yang lain. Gak apa-apa, belum tentu nanti mas bisa suapin kamu lagi. Ngomong apa sih mas? Mbak Ria ini sudah ada firasat yang gak baik mendengar percakapan Mas Hendra tadi. Nah, Ria ini cobalah pikir positif. Nah, ketika asik makan, Ria ini ngelihat Somat dan Riko ini lahap banget makannya. Dan tiba-tiba ada cahaya yang menyambar mata Ria. Dan ketika Ria melihat makanan Riko dan Somat, makanan itu udah berubah menjadi bunga melati. Nah, Ria yang gak percaya, dia kuceklah matanya dia pakai air. Ketika dikucek matanya, dia lihat lagi makanan. Nah, itu udah berubah menjadi makanan seperti semula. Ria ini mikir, ini nyata atau cuman halusinasi dia doang. Tiba-tiba Mas Hendra ini tegur Ria, kenapa bengong? Nah, Ria ini gak mau nih ngasih tahu. Dia jawab gak apa-apa. Nah, setelah itu Ria ini ambillah sleeping bag karena memang suasana sudah mulai dingin. Nah, dia pakailah sleeping bag, dia duduk di depan tenda sambil mandangin langit yang dipenuhi oleh bintang. Nah, ketika dia memandang langit, pandangan Ria ini dialihkan oleh sosok hitam yang muncul lagi di dekat Mas Hendra. Sosok hitam yang berbulu gede muncul lagi di samping Mas Hendra. Ria ini muncul lagi perasaan yang gak enak. Ada apa sebenarnya ini? Ada apa, pertanda apa? Belum terjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam hatinya Ria tentang sosok yang hitam ini yang masih mengikuti Mas Hendra. Dan Ria ini pandangannya teralihkan di seberang camp area. Ini muncul wanita yang tadi di perjalanan. Nah, wanita ini masih menggeleng-gelengkan kepalanya. Entah itu artinya apa. Dan tiba-tiba Mas Hendra nepuk si Ria dan nanya, kamu lihat apa? Nah, Ria ini masih belum mau cerita apa-apa tentang yang selama pendakian Ria ini lihat. Nah, Mas Hendra pun nyuruh buat Ria ini istirahat. Dan Mas Hendra bilang kalau badannya gak enak. Nah, Mas Hendra pun istirahat, masuk ke tenda. Dan Mas Hendra pun tidur. Ria menemani di dalam tenda. Tak lama Riko dan Sobat ini menyusul masuk ke dalam tenda dan mereka pun tidur. Nah, Ria ini masih dalam kondisi tidur ayam, masih setengah sadar. Di setengah sadarnya ini Ria mendengar banyak suara langkah di luar tenda, seperti suara pendaki. Berisik banget karena banyak suara langkah di depan tendanya ini. Nah, setelah langkah ini menghilang, suara langkah ini menghilang, disusul suara delman. Jadi terdengar suara langkah kuda di depan tendanya ini, dan rintihan suara kuda jelas terdengar di depan tenda. Dan di tidur ayamnya Ria ini, ia melihat sosok wanita yang menggelengkan kepalanya ini. Dan gelengan kepalanya ini seperti dia memberikan isyarat kepada Ria dan rombongannya. Dan
Di tidur ayamnya Ria ini, Ria kembali ke jalur pendakian dan bertemu dengan dua pendaki yang tadi berpas-pasan. Dan dua pendaki ini memberi informasi atau menyuruh Ria dan rombongannya agar turun, jangan naik. Nah, tiba-tiba suara itu terdengar persis di telinganya Ria. Ria ini berharap hari ini cepat berlalu, hari cepat pagi. Nah, setelah itu Ria pun tertidur dan Ria terbangun karena mendengar suara-suara dari luar. Ketika buka tenda, ternyata hari sudah pagi. Ria pun keluar dan Ria pun heran, tenda yang ada di camp area di sekitar tenda mereka ini udah gak ada. Dan ketika Ria lihat ke atas, ternyata di atas banyak tenda dan lagi tulisan camp area itu ada di atas. Jadi mereka semalam tidur di bawah camp area. Nah, si Ria ini banguninlah Somat dan Riko, dan mereka pun sama nih, heran kenapa camp area bisa pindah ke atas. Tak lama dari keheranan mereka pun mutusin buat langsung masak. Dan Mas Hendra dan Ria ini berkeliling di sekitaran tenda sambil melihat keindahan gunung. Nah, setelah selesai masak, makanan matang, mereka pun Somat dan Riko ini panggil lah Ria dan Mas Hendra untuk makan. Dan mereka ini masak mie. Nah, ada lagi hal yang aneh ditujukan oleh Mas Hendra. Jadi mie ini adalah makanan favoritnya Mas Hendra. Tetapi saat itu Mas Hendra gak mau nih makan mie, malah makan roti. Dan Ria melihat muka Mas Hendra ini pucat. Ketika ditanya, Mas Hendra ini jawab, ya karena cuman kedinginan doang semalam. Dan setelah selesai makan, Mas Hendra ini suruh semuanya untuk prepare untuk segera menuju puncak. Nah, setelah siap, mereka pun berangkat. Formasi berubah. Riko menjadi leader, Somat kedua, dan setelah Somat itu ada Ria. Mas Hendra menjadi sweeper. Ketika jalan-jalan, nah ketika melewati padang Edelweiss, Mas Hendra ini ngajak Ria ini berhenti sejenak. Dan kalian tahu apa? Mas Hendra ini ngelamar Ria di tengah padang Edelweiss, di tengah ladang Edelweiss. Nah, ketika di tengah ladang Edelweiss, Mas Hendra mengungkapkan bahwa Mas Hendra ini serius dengan Ria, dan Mas Hendra ini berjanji bahwa setelah selesai kuliah, Mas Hendra ini akan segera menikahi Ria. Nah, di sini Ria senang bukan main. Dan Mas Hendra ini janji untuk bawa Ria ini ke puncak gunung. Di sini Ria senangnya 2 kali lipat. Yang pertama dilamar di ladang Edelweiss, dan juga Ria ini dijanjiin buat ditemani ke puncak gunung. Setelah kejadian itu, mereka pun lanjut jalan mereka dengan hati yang suasana berbahagia. Akhirnya mereka sampai di puncak. Setelah sampai di puncak, mereka
foto-foto, foto bareng, menikmati indahnya puncak gunung. Setelah itu Mas Hendra mengajak yang lain untuk turun. Nah, setelah singkat cerita, mereka pun sampai di camp area tempat mereka ngecamp. Nah, sebelum ke tempat ngecamp, Mas Hendra dan Ria ini foto-foto dulu di ladang Edelweiss. Nah, rencananya Ria ini akan pajang foto-fotonya ini di kamar. Setelah sampai di camp area, mereka prepare untuk turun. Nah, Ria ini melihat si Mas Hendra ini masih pucat mukanya. Nah, nggak lama setelah prepare, mereka pun berdoa untuk jalan turun. Setelah selesai berdoa, mereka pun lanjut jalan. Nah, ketika di jalan, Riko sadar bahwa di sekitaran pos 3 ini ada pohon gede yang halangin jalur. Nah, si Riko ini heran, bertanyalah, kemana ini pohon, katanya. Kok cepat banget ngilangnya, perasaan baru semalam. Nah, Mas Hendra ini langsung bilang, udah ayo cepat sebelum kita kehabisan waktu. Nah, di sini Ria lagi-lagi mendengar hal janggal dari Mas Hendra. Dia ini mikir, kehabisan waktu apa? Padahal di depan ini tinggal pos 2 dan pos 1 dan waktu masih siang. Dan di situ Ria coba pikir positif lagi. Mereka pun lanjut jalan. Singkat cerita, mereka tiba di pos 2. Nah, mereka di sini sebelum pos 2 mereka sering berpas-pasan dengan pendaki yang akan naik. Nah, di sini di pos 2 Mas Hendra ini mengeluh kalau kepalanya pusing. Ya udah, Ria ini bantulah ngelepasin carrier, sepatu, dan kasih Mas Hendra ini minyak angin. Nah, setelah itu selesai, mereka pun istirahat sebentar. Nah, di sini Mas Hendra lagi-lagi berkata yang aneh lagi. Udah ayo, gua nggak mau mati di sini. Seketika Riko dan Somat membentak Mas Hendra untuk memperingati agar menjaga kata-katanya. Setelah beberapa saat istirahat, mereka pun lanjut jalan. Di sini carriernya Mas Hendra dibawa oleh Somat dan Mas Hendra cuma membawa tas yang ringan aja. Nah, setelah jalan, akhirnya mereka tiba di pos 1. Perjalanan ke pos 1 lumayan lama karena Mas Hendra sering meminta berhenti karena lemas badannya. Singkat cerita, pos 1 terlewati. Untungnya mereka ini dapat bantuan dari pendaki yang lain yang sedang turun, sehingga Mas Hendra cepat sampai di base camp. Setelah sampai di base camp, nah, Riko ini izin ke petugas untuk mengistirahatkan Mas Hendra di dalam gedung. Setelah istirahat di gedung, nah, kondisi Mas Hendra ini semakin pucat dan lemas. Dan informasi, Mas Hendra ini punya riwayat darah rendah. Di situ Riko, Somat, dan Ria membantu untuk menangani Mas Hendra. Ria ini sambil nangis karena khawatir tentang keadaan Mas Hendra. Dan Somat dan Riko ini dipanggil petugas, dimintai persetujuan untuk memanggil ambulans agar Mas Hendra ini cepat dibawa ke rumah sakit agar mendapat penanganan medis. Tanpa banyak berdiskusi, Somat dan Riko ini setujulah. Tak lama dari itu, ambulan datang dan membawa Mas Hendra ke rumah sakit terdekat. Dan dia menemani Mas Hendra di ambulan, sedangkan Riko dan Somat
ini mengikuti ambulan dari belakang. Ria ini terus panjang jalan nangis terus melihat Mas Hendra nafasnya sudah tersengal-sengal dan dibantu oleh oksigen, tabung oksigen. Terus jalan, ambulan jalan menuju rumah sakit, jalan. Setelah sampai di RS, Mas Hendra pun langsung masuk ke ruang UGD dan Ria ini dipanggil perawat untuk mengurus registrasi. Nah, sebelum registrasi ini selesai, nah Ria ini dipanggil lagi nih oleh perawat yang menangani Mas Hendra. Nah, Riko dan Somad pun datang. Ria meminta tolong untuk mengurusin registrasi yang belum selesai tadi. Ria pun menuju ke ruang UGD. Setelah sampai ruang UGD, Ria ini ngeliat kain putih sudah menutupi tubuhnya Mas Hendra. Di sini Ria nangis histeris karena melihat kekasih hatinya ini sudah nggak ada. Rasa capek nggak dirasa, yang ada hanyalah rasa penyesalan. Riko dan Sumat pun datang dan di situ mereka lemas, nggak tahu harus ngapain. Riko, Somad dan Ria ini mengantar almarhum Mas Hendra ke tempat terakhirnya untuk dikebumikan. Rasa sesal, sedih, campur aduk di dalam perasaan mereka, dalam hati mereka. Ria ini nangis terus melihat kekasih hatinya meninggalkannya untuk selama-lamanya. Dan pendakian ini adalah pendakian pertama dan terakhir bagi Ria, dan sekaligus mengantarkan almarhum Mas Hendra ke puncak tertinggi keabadian. Dan ladang Edelweiss adalah saksi akan abadinya cinta yang suci. Oke, gimana teman-teman cerita yang gue bawain tadi? Aduh, ini gua nggak bisa berkata apa-apa lagi nih. Sedih banget ceritanya. Oke, semoga kejadian yang menimpa Mbak Ria ini nggak terjadi pada kalian. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, and share video ini agar gue semangat membawa cerita-cerita berikutnya. Oke, gua Rizky dan kru yang bertugas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.